Kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan 8 ini kita akan bahas terkait dengan produk dan merek. Apa itu produk? Ya, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar tersebut. Ya, jadi dalam hal ini ada barang fisik, ada barang jasa, maksudnya ada pengalaman, ada acara, event atau orang, ya, expertise di sini, atau tempat, properti, organisasi, informasi, ide-ide, ya. Kesemuanya itu adalah sesuatu yang bisa ditawarkan oleh konsumen, ya, atau kepada pasar, ya. Sesuatu itu menjadi menarik, ya, jika yang pertama adalah memiliki value. Konsumen akan memilih produk atau memiliki layanan atau sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan jika ada manfaat yang akan mereka rasakan, ada value di situ, ya. Jadi mereka akan bersedia membayar jika memang sesuatu manfaat itu akan mereka terima, ya. Produk itu ada ciri-ciri khususnya, ya, ada kualitas di situ, ada layanan juga di situ, ya. Jadi itu merupakan satu bundling gitu, ya, satu paket, ya. Selain ada manfaat, ada kualitas di situ, ada juga layanan, ya. Ada level produk, ya. Ini akan semakin memudahkan bagaimana sesuatu perusahaan itu menyiapkan penawarannya. Yang pertama adalah manfaat inti, manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Ya, sebagai contoh misalnya, laundry hadir untuk membantu dalam meringankan beban mencuci pakaian dengan mencuci bahkan sampai menyetrika pakaian tersebut. Itu adalah benefitnya, ya. Begitu selanjutnya adalah basic product, adalah bentuk dasar dari suatu produk yang dirasakan oleh konsumen, ya. Jadi dalam hal ini misalnya produk dasar yang disediakan untuk menunjang kebermanfaatan inti dari jasa laundry adalah pewangi dan pelembut pakaian. Itu adalah basic produknya, ya. Yang berikutnya adalah expected product, ya. Apa yang diharapkan, atribut-atribut apa yang diharapkan oleh pembeli pada saat dia membeli suatu produk, ya. Tokonya bersih, karena kalau tokonya aja bersih, bisa dikatakan produk yang dihasilkan juga bersih, ya. Kuantitas baju yang dicuci pada saat dikirim dan pada saat diterima juga harus sama, ya, dan tidak tertukar. Itu adalah expected product, ya. Augmenting product itu adalah sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Misalnya jasa laundry bisa memberikan layanan kilat, gitu, ya, sangat cepat, misalnya dalam hitungan jam, misalnya dalam 1 jam, gitu, ya, atau ada pesan antar. Jadi sesuatu yang di luar dari apa yang diharapkan dari suatu produk, ya. Potensial produk ini adalah sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan, yang dimungkinkan, saat dimungkinkan akan didapat, ya, nantinya, gitu, ya, oleh konsumen, gitu, ya. Jadi misalnya ada member card, ada garansi, ada pengembalian atau penggantian produk, gitu, ya, penggantian produk yang rusak misalnya. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai sesuatu yang berpotensi untuk bisa memberikan value kepada konsumen. Nah, itu adalah level dari produk, ya. Berikutnya adalah pengklasifikasian produk. Kita bisa mengklasifikasikan produk dari ketahanannya, gitu, ya, dari keberwujudannya dan dari penggunaannya, ya. Dari durability, ada produk yang sekali pakai, contohnya sabun, minyak goreng, gitu, ya, makanan, itu adalah masuk dalam klasifikasi durable goods. Non-durable good, sedangkan produk yang bisa dipakai berkali-kali sebagai contoh misalnya pakaian, sepatu, tas, kendaraan, gitu, ya, itu dari penggunaannya, ya. Berikutnya adalah layanan, ya. Layanan itu juga tidak bisa disimpan, ya, jadi termasuk produk yang non-durable. Keberwujudannya juga ada produk yang berwujud, ya, tadi ada produk yang non-durable dan durable good, ada yang berwujud, gitu, ya. Ada juga yang tidak berwujud, contohnya adalah jasa. Jadi jasa itu termasuk non-durable good yang tidak berwujud, ya, nggak ada wujudnya dan sekali pakai, gitu, ya, tidak bisa disimpan,
ya. Berikutnya pengklasifikasian terkait dengan penggunaannya. Ada consumer good, ya produk yang dikonsumsi oleh konsumen, ada produk yang dikonsumsi oleh industri. Sedangkan consumer good ini sendiri ada yang merupakan produk convenient, jadi barang yang dibeli secara teratur oleh konsumen dengan sedikit usaha. Ya, jadi dia akan membeli produk itu di toko-toko kelontong, toko dekat rumah, itu adalah produk convenient. Produk kebutuhan sehari-hari, sabun, minyak goreng, gitu ya, Indomie, gitu ya, itu adalah produk masuk dalam produk klasifikasi convenient. Specialty good, barang yang memiliki karakter khusus, gitu ya, yang mana konsumen bersedia ya untuk melakukan upaya untuk melakukan pembelian ini, itu barang khusus, gitu ya. Kalau barang shopping, barang yang secara karakternya akan diperbandingkan oleh konsumen, ya, baik secara kualitas, harga maupun stylishnya, ya. Yang berikutnya adalah unsought, ya, unsought good, jadi produk yang tidak dipikirkan atau tidak diperkirakan oleh konsumen. Ya, tidak dicari gitu ya. Ya, sebagai contoh misalnya asuransi gitu ya, atau jasa pengurusan pemakaman gitu ya, baru terpikir jika benar-benar memang dibutuhkan ya. Sedangkan untuk industrial good itu adalah produk-produk yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk yang lain ya. Ini ada material, suku cadang, modal maupun perlengkapan atau layanan bisnis. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan produk dan pengklasifikasiannya. Sampai ketemu dalam bahasan berikutnya. Terima kasih.